Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Amma ba'du. Yang mulia Dr. M. Arfan Muammar MPDI, beliau selaku pengampu mata kuliah MSI Allazi sami'na wa ata'na. Rekan-rekan senasib dan seperjuangan yang berbahagia. Bil ikhtisar, perkenankan diri kami di sini untuk mempresentasikan makalah Islam dan hak asasi manusia dalam perspektif Fatih Usman, sebuah ijtihad dinamis dan efektif. Dalam studi Islam, isu tentang HAM termasuk studi yang menuai pro dan kontra. Di satu sisi bahwa studi HAM adalah studi yang muncul dari Barat, sehingga sebagian pemikir Islam menganggap bahwa pemikiran Barat syarat dengan kepentingan kapitalisme dan westernisasi yang di dalamnya mengandung sekularisasi yang mengancam eksistensi Islam. Sementara pemikir Islam moderat berpendapat bahwa masalah HAM tergolong masalah Islam juga. Sebab berbicara tentang HAM, maka substansinya adalah membicarakan bagaimana memanusiakan manusia. Oleh karenanya, menurut Muhammad Fatih Usman, diperlukan ijtihad yang dinamis dan efektif dalam melihat Islam dan HAM dengan mempertimbangkan sasaran atau tujuan syariat serta prinsip-prinsip umum. Sebelum kita mengetahui alur pemikiran daripada Muhammad Fatih Usman, perlu kiranya kita mengetahui terlebih dahulu biografi beliau. Beliau punya nama lengkap Muhammad Fatih Usman, lahir di Mesir 17 Maret 1928. Profesi beliau adalah penulis, tokoh pemikir Muslim, dan pendidik. Serta beliau berdomisili di California Selatan. Selanjutnya pindah ke Virginia, Amerika Serikat. Adapun pendidikan beliau, yang pertama Universitas Kairo pada tahun 1948, Universitas Alexandria tahun 1960, Universitas Princeton tahun 1992. Adapun karya tulis beliau diantaranya yang pertama Al-Fikrul Islam wa Tadawwur dan Hukukul Insan Baina Syariatil Islam wal Fikril Gharbi. Adapun pokok bahasan daripada makalah Islam dan hak asasi manusia dalam perspektif Fatih Usman, diantaranya yang pertama melacak konsep modern hak asasi manusia, yang kedua HAM dan problem umat Islam, yang ketiga problem keyakinan terhadap sumber umat Islam, yang keempat problem terminologi dan semantik,
Yang kelima, problem formulasi dan kodifikasi. Yang keenam, problem persamaan dan pandangan terhadap umat lain. Yang ketujuh, problem konsep dan strategi praktis. Selanjutnya, perkembangan dari hak asasi manusia itu sendiri. Dari masa ke masa, HAM mulai menjamur di berbagai negara di belahan dunia, bak jamur di musim penghujan. Semisal, pada tahun 1215 HAM dideklarasikan di Inggris. Kemudian pada tahun 1776 HAM dideklarasikan di Amerika. Selanjutnya pada tahun 1789 HAM dideklarasikan di Prancis. Pada tahun 1948 HAM di bawah payung PBB. Yang kelima, pada tahun 1968 Liga Arab mendirikan Komite Regional Arab untuk membahas persoalan HAM. Di bagian yang kedua ini, pokok pembahasannya lebih menitik beratkan pada problem-problem yang dihadapi umat Islam dalam merespon HAM. Pada hakikatnya, Islam adalah agama yang ajarannya berlaku universal. Artinya bahwa nilai-nilai dalam ajarannya secara esensial tidaklah bertentangan dengan isu-isu penegakan HAM. Karena memang hal itu terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Namun demikian, karena kemungkinan ada beberapa problem sehingga adanya isu-isu tentang penegakan HAM ini ada yang pro dan ada yang kontra. Maka dari hal itu Fatih Usman berdasarkan kajiannya setidaknya menemukan 6 problem yang dihadapi umat Islam dalam merespon HAM ini. Yang pertama yaitu sumber utama. Sumber utama yang dimaksud di sini adalah Al-Quran dan hadis. Keyakinan mayoritas umat Islam bahwa sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Ini cenderung menolak hukum-hukum positif. Maksudnya hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Ketika hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis ini sejalan, maka tidak masalah. Namun ketika antara hukum Islam dengan hukum positif itu saling bertentangan, maka umat Islam itu akan lebih memilih meninggalkan hukum positif. Kenapa? Karena memang keyakinan umat Islam bahwa sumber utama hukum itu adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, problem yang dihadapi umat Islam yang kedua adalah terminologi dan semantik. Terminologi dan semantik. Problem yang kedua yang dihadapi umat Islam adalah terminologi dan semantik. Terminologi yang dimaksud di sini adalah istilah umum. Jadi umat Islam itu cenderung sudah akrab dengan terminologi atau istilah-istilah yang sudah ada di dalam Al-Quran.
Sehingga istilah-istilah yang sudah ada di dalam Al-Quran itu, semua termnya dianggap sebagai sesuatu yang ilahi. Konsekuensinya adalah kontennya berlaku abadi dan tidak akan mengalami perubahan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa umat Islam itu lebih akrab dengan terminologi seperti kewajiban, hak, halal, haram, dan sebagainya. Sehingga ketika ada term-term yang lain, mereka akan cenderung untuk menolaknya. Nah, dalam pandangan Utsman, semestinya umat Islam itu tidak hanya terpaku pada satu terminologi tanpa memahami substansi yang dikehendaki dari terminologi tersebut. Karena bagaimanapun bahasa adalah sesuatu yang hidup dan terus-menerus berkembang. Nah, kemudian problem yang berikutnya adalah konsep dan perubahan. Perkembangan manusia juga berbeda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Dan ajaran Islam melalui Al-Quran sangat definitif dan jelas mengungkapkan tentang prinsip-prinsip yang permanen yang merespon secara dinamis terhadap perubahan manusia dan keabadian Tuhan. Nah, masalahnya adalah yang dihadapi umat Islam ketika perubahan itu dibawa oleh Barat. Ini yang menjadi masalah. Jadi sebagian mereka itu ada yang pro, kemudian ada yang kontra. Kemudian problem yang keempat adalah formulasi dan kodifikasi. Sebagian besar umat Islam percaya bahwa warisan hukum yang mereka miliki sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan di segala ruang dan waktu. Itu pertama, rata-rata sudah cukup. Artinya hukum yang telah ditetapkan beberapa puluh atau ratusan tahun yang lalu itu masih relevan untuk masa kini. Itu pertama, masalah pertama. Kedua, umat Islam lebih menitik beratkan pada usul fikih daripada menyoal persoalan-persoalan yang lebih besar seperti obligasi negara, kontrak, kriminalitas, general konsep, prinsip kehidupan masyarakat, atau filosofi hukumnya. Sedangkan menurut Utsman, sebenarnya jika kita memahami syariat secara totalitas tentang konsep syariah, prinsip, dinamika, tujuan, dan implementasinya, kita akan bisa menerima dan belajar dari hukum positif modern ini, khususnya yang terkait dengan HAM. Kemudian masalah yang kelima adalah kesetaraan. Kesetaraan ini meliputi dua hal, yaitu persamaan gender dan relasi dengan non-muslim. Yang dimaksud dengan persamaan gender di sini adalah persamaan hak untuk kaum lelaki dan perempuan, sehingga tidak ada dikotomi antara laki-laki dan perempuan. Jadi kemudian yang berikutnya adalah relasi dengan non-muslim. Yang dimaksud di sini adalah pluralitas dan keagamaan adalah sebuah realitas yang tidak terbantahkan. Globalisasi adalah sebuah gerakan yang menghilangkan sekat-sekat antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, antara satu individu dengan
individu yang lain dengan latar belakang yang berbeda. Maka seharusnya seorang muslim itu harus dapat bertindak adil kepada semua orang, kepada siapapun, termasuk juga kepada yang non-muslim. Kemudian yang terakhir adalah problem, konsep, dan strategis praktis. Problem-problem yang telah disebutkan tadi sekiranya dapat dijadikan sebagai acuan untuk membangun sebuah konsep dan strategi untuk mengetahui ide-ide dalam menyelesaikan masalah kehidupan umat manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.